Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru, karyawan serta anak-anak SMP Masehi. Mari kita mulai ibadah kita hari ini dan kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan, Bapa kita yang sangat baik, yang senantiasa melimpahkan kasih-Nya di dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu, berterima kasihlah kepada Tuhan yang senantiasa memberikan berkat kita berkelimpahan. Mari kita pujikan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih
Mari sebelum kita lanjutkan ibadah kita akan menyerahkan dulu dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, jikalau saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang bersujud di hadapan-Mu, untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga besar SMP Masehi. Tuhan, kiranya kasih-Mu senantiasa menyertai kami, menyertai ibadah kami pagi ini. Engkau buka mata hati pikiran kami masing-masing untuk anak-anak yang ada di rumah dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat sehingga firman nanti yang akan ditaburkan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi didikan, boleh menjadi bimbingan bagi setiap kami. Kami menyerahkan untuk Bapak Ibu guru yang saat ini melayani Engkau, kiranya Tuhan juga menurunkan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan hikmat sehingga kami boleh melayani Engkau dengan setulus hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita pujikan di bawah kepak sayap-Mu. Dengan sukacita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari pujikan dengan sukacita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku
Mari Bapak, Ibu Guru, karyawan, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Dan apapun yang Dia perbuat, tidak ada yang bermaksud jahat. Oleh karena itu, mari kita pujikan, Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kita bersyukur kita boleh memuji nama Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya kita akan berdoa yuk.
Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kembali kesempatan untuk kami boleh menguji nama-Mu dan sebentar mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah Tuhan, bila firman yang akan kami dengar menjadi berkat dan kami dimampukan untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Amin. Pagi ini kita akan belajar dari kitab Efesus pasal yang ke-6. Efesus 6, kita akan membaca dari ayat yang ke-18. Efesus 6 ayat 18. Beginilah firman Tuhan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di bagian B dinyatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara seorang pelari itu dapat memenangkan satu perlombaan atau dia dapat medali ketika dia memenangkan perlombaan itu. Pertanyaannya, ketika dia memenangkan perlombaan itu, apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan adalah belajar terus-menerus, melakukan persiapan dengan baik dan terus-menerus, tidak hanya sesekali saja, seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau ya seminggu 2 kali lah. Tentu tidak. Dia akan mengatur jadwalnya sedemikian rupa dengan baik, melakukannya latihan itu terus-menerus, dan pada akhirnya dia mampu mendapatkan kemenangannya. Kenapa? Karena dia sudah latihan dan tahu persis bagaimana dia harus berlari, bagaimana mengatur nafasnya, dan ketika itu dia sudah kuasai, dia akan mampu melakukan dengan maksimal dan baik ketika pertandingan. Nah, bicara tentang melakukan terus-menerus dan teratur, tentu tidak hanya bicara bagaimana ketika kita mau lomba. Kalau tidak mau lomba, apa yang harus kita lakukan terus-menerus? Ada banyak hal yang harus dilakukan terus-menerus. Contohnya makan. Kalau kita makan hanya sekali seminggu, ya kita bisa sakit. Minum, kalau kita minum hanya sehari sekali pada bangun pagi saja, ya kita bisa sakit. Kekurangan air putih, kita bisa sakit. Ada hal yang harus kita lakukan terus-menerus, dan itu akan mengakibatkan sesuatu hal yang baik. Jika kita adalah atlet, kita latihan terus-menerus, dalam lomba kita akan maksimal dan mencapai nilai, mencapai penghargaan yang kita inginkan. Ketika kita pengen sehat, kita makan makanan yang baik dan terus kita lakukan terus-menerus tentunya. Bukan terus makan banyak terus, enggak, tapi ada hal yang harus kita lakukan terus-menerus, tidak hanya sesekali saja. Nah, ada hal lain lagi yang juga harus kita lakukan terus-menerus. Dari ayat 18 dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Yang harus kita lakukan lainnya ketika kita bicara terus-menerus adalah berkaitan tentang doa. Setiap waktu, bahkan di ayat ini dikatakan berdoalah setiap waktu. Dalam 24 jam sehari Tuhan izinkan kita menjalani kehidupan. Berdoalah setiap waktu. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara berdoa, apa sih berdoa? Berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Sang Khalik. Cara manusia, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah. Itu harus kita lakukan. Dan ayat ini berkata, lakukan itu setiap waktu. Doa adalah nafas hidup kita. Biasa orang bilang nafas hidup kita. Tahu iya, doa itu apakah bagi orang Kristen? Nafas hidup. Nafas itu harus terus-menerus ada dalam diri kita. Berdoa yang bukan hanya sebagai rutinitas agamawi saja, tetapi juga kita melakukan itu untuk membuat kita menjadi lebih sehat. Kenapa? Karena nafas. Kita akan bergantung kepada Sang Khalik Allah, dan pada akhirnya menjadikan hidup kita menjadi lebih baik tentunya. Doa bukan sekedar mengucapkan kalimat-kalimat doa yang hafalan lah, tetapi yang menjadikan hidup kita, gaya hidup kita sehari-hari itu berdoa. Dan itu dinyatakan oleh Efesus, berdoalah setiap waktu
setiap waktu, bukan kapan-kapan, bukan seminggu sekali ketika ke gereja, ketika beribadah. Tuhan Yesus memberikan suatu keteladanan yang luar biasa. Dia memiliki jadwal doa yang teratur kepada Bapaknya. Kalau kita membaca dari kitab Markus pasal yang pertama, Markus pasal 1 ayat yang ke-35, di sana dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar. Lalu ada ayat lain yang juga menunjukkan bagaimana kehidupan doa Tuhan Yesus ketika hadir di dunia menjadi manusia. Kita juga mau lihat dari Matius pasal yang ke-14 ayat 23. Di sana dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Pagi, malam, kapanpun, waktu yang diberikan Tuhan, kita bisa lakukan. Tidak harus pada saat tengah hari, pada saat hendak. Tetapi ini hanya contoh keteladanan Yesus. Pagi hari berdoa, malam hari berdoa, apakah siang berdoa? Kita tahu kehidupan Yesus sungguh luar biasa. Pasti kita tahu bahwa yang dilakukan pasti hal-hal yang baik. Dan contoh keteladanan hidup tentang doa ini menjadikan kita seharusnya belajar. Kenapa? Yesus menunjukkan keteraturan di dalam berdoa. Melalui keteraturan di dalam doa-doa kepada Bapa, maka hati Yesus juga menjadi tenang. Kenapa? Karena waktu itu Yesus melayani, Yesus melakukan banyak hal, dan itu didasari dengan doa. Dan akhirnya setiap pelayanannya berhasil. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, bukankah kita adalah anak-anak Yesus? Kita mengaku Yesus adalah Tuhan kita, guru kita, Tuhan kita. Seorang anak, seorang murid belajar dari bapaknya, seorang murid belajar dari gurunya. Mari saya mengajak kita semua untuk belajar dari Yesus. Kehidupan doa kita. Kita sudah berdoa? Sudah, Bu, tadi waktu mau makan. Bukan sekedar itu, sudah, Bu, tadi waktu mau tidur. Ada waktu khusus untuk kita berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Anak-anak, seringkali kita terlena dengan kegiatan rutinitas kita. Ya, kalau hari-hari ini tentu kalian selain belajar online, kalian main game. Mungkin yang perempuan tidak semua suka main game, mungkin lihat Instagram atau TikTok, main TikTokan dan seterusnya. Berapa lama waktu yang kamu pakai untuk hal itu? Setiap waktu, Bu, bangun tidur langsung pegang HP, lihat itu. Tentu saya bilang, apakah itu boleh? Tentu boleh, tetapi lihat berapa lama waktu yang kamu pakai untuk melakukan itu, dan berapa lama kita merawat diri kita untuk makan, minum, berapa lama kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu harus balance, harus imbang. Jangan hanya melulu sepanjang hari kamu mainan HP dengan gamemu, dengan TikTokanmu dan lain sebagainya, itu lupa untuk berdoa, lupa untuk berkomunikasi dengan Allah. Atau mungkin, ya aku tidak lupa, aku pasti berdoa. Nanti berdoanya cepat kilat. Tuhan berkati aku, terima kasih, Luli, amin. Apakah doa yang cepat tidak diterima? Tentu diterima. Dengan hati yang tulus tentu kita diterima. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita seharusnya menempatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memberikan waktu kita berkomunikasi dengan Allah dengan baik. Mari belajar mulai dari usia sekarang. Aku masih remaja, Bu, waktuku masih panjang hidupku. Nanti kalau sudah ibu-ibu, sudah bapak, aku akan berdoanya banyak. Tentu tidak bisa. Semuanya berawal dari keteraturan, latihan terus menerus, akhirnya bisa. Nah, jadikan doa itu menjadi pola hidup kita. Jangan sekedar ketika kita sedang dalam pergumulan, butuh kekuatan Tuhan, datang kusuk, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Bukan hanya sekedar itu. Doa itu menjadi nafas kita.
saya mengajak kalian semua, kita semua, mari kita menggunakan 24 jam itu dengan bijaksana. Belajar online, lakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Boleh tidak refreshing sejenak, tiktokan, game? Boleh, lakukan itu dengan baik dan bertanggung jawab. Jangan lupa, ingat sama Sang Pemberi kehidupan. Komunikasi terus dengan baik. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kembali Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami belajar berdoa setiap waktu, berjaga-jaga dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami jika waktu yang Kau berikan selama 24 jam sehari seringkali kami fokus kepada kegiatan-kegiatan aktivitas kami dan kami seringkali lupa untuk berkomunikasi dengan Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bila kami belajar seperti Tuhan Yesus, belajar meneladani kehidupannya ketika di dunia ini, terus berdoa untuk membawa kehidupan kami lebih dekat kepada Engkau. Bahkan ketika hidup yang kami jalani tidak bisa kami prediksi apapun yang akan terjadi, namun ketika kami dekat dengan Engkau, ada kuasa Tuhan yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi tolonglah kami supaya kami mulai hari ini mau belajar hidup teratur dalam doa kami. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati setiap anak-anak kami, terkhusus untuk anak kelas 9 yang sudah menyelesaikan ujian sekolah. Terima kasih untuk kekuatan, kemampuan, kesehatan yang Tuhan berikan buat mereka. Kau yang akan memberkati hasilnya nanti. Tuhan juga berkati untuk anak kelas 7 dan 8 dalam proses pembelajaran online yang masih dilakukan. Tuhan juga menolong setiap mereka sehingga dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik pula. Kami tahu Tuhan seringkali harus menghadapi kendala-kendala, namun tolonglah setiap anak-anak kami ini untuk boleh dapat menyelesaikan semuanya dengan baik. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu kelas 7, 8, 9 yang mungkin sakit. Tuhan yang akan menjamah, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyempurnakan kondisi mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua dari siswa-siswi kami yang saat ini juga berjuang dalam pekerjaannya. Tuhan akan tolong berikan hikmat supaya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan melalui pekerjaannya berkat Tuhan mengalir atas setiap keluarga mereka masing-masing. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta dalam setiap pergumulan yang dihadapi, dalam setiap persoalan yang harus dihadapi, baik itu bencana alam, setiap peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Tuhan, Engkau yang akan memberkati pemimpin-pemimpin kami supaya dapat menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Hikmat-Mu menolong setiap mereka. Terkhusus untuk kondisi pandemi yang saat ini masih ada Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami untuk memiliki hikmat, untuk hidup sehat, mematuhi protokol kesehatan, dan mau bekerja sama dengan pemerintah setiap apa yang menjadi keputusan-keputusannya. Untuk vaksin yang terus diupayakan oleh pemerintah dan juga tolong semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah
Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah pagi ini telah selesai. Tetap buat kita semua menjaga jarak, memakai masker, dan mengurangi mobilitas. Kita akan ketemu lagi di Kamis yang akan datang dalam ibadah SMP Masehi. Tuhan Yesus memberkati.